malam ini di jalan. Silakan maki-maki saya, tapi jangan hina keluarga saya. Pas Buya, bobol masuk dalam. Gue matiin, gue pegangan tangan sama istri gue, aduh gue mau nangis. Gue bilang ikhlas, kita ikhlas. Jadi yang paling trauma pas saat di apartemen. Orang-orang di bawah teriak-teriak, uyak. Ini benar-benar terstruktur, sistematis dan masif, TSM sekali. Aduh, lemes banget nih abang gue nih. Cuci muka dulu lah pakai sombong. Ini punya gue sendiri nih. Lu punya merek lu sendiri? Iyalah, biar muka segar ya. Akhir-akhir ini mereknya sombong mereknya? Sombong lah, iya kan? Tapi kelakuan gue sih nggak sombong. Asik. Sehat Pak? Sehat lah. Alhamdulillah. Gue turut berempati lah dengan penggerudukan kemarin. Jujur gue juga menyayangkan ya, sampai penjarahan menurut gue itu keluar batas. Cuman pada saat itu, jujur ya, mau ngebelain lu tuh susah banget. Iya, ngerti bro. Gue yakin lu juga pasti kayak kecewa, ada kecewanya juga lah. Gini bro, kalau teman-teman gue yang nggak ngebelain gue pada saat itu, gue bisa mengerti. Karena orang yang pada saat itu belain gue, itu diserang. Sampai ada orang juga yang pernah gue bantu tuh, yang anak balita tangannya diamputasi tuh, gara-gara malpraktek. Dia cuma bilang bahwa, Mas Uya mau turut prihatin gini. Itu diserang, sampai anaknya dikatain loh. Anaknya dikatain? Anaknya dia yang... Iya. Tangan diamputasi dikatain sampai segitu parahnya. Iya. Jadi gue ngerti kalau ada teman-teman gue juga yang pada saat itu diam, mendingan diam. Karena pada saat itu siapapun yang membela gue atau ngucapin prihatin aja diserang. Cuman yang kecewa adalah orang-orang yang kenal gue, orang-orang yang tahu gue, itu justru malah ikut menghujat. Ikut menyerang? Menyerang tapi bukan di akun gue. Di mana? Di akun-akun orang. Oh, numpang di situ? Numpang di akun orang, tapi di guanya baik-baik. Turut prihatin, tapi di luarnya komentar. Oh, lu nemu tuh? Oh, nemu. Ayo, sakit sampai hati. ada di Amerika aja orang yang gue kenal, ada orang yang pernah gue bantu juga, saudaranya gitu kan. Dia malah ikut ngata-ngatain dan memprovokasi, suruh serang rumah gue juga di Amerika. Yang bener lu? Ada. Lu ada buktinya? Oh, ada. Waduh. Dimulai dari joget-joget di DPR. Kejadian yang sebenarnya joget-joget di DPR faktanya memang ada. Ya, itu ada. Tanggal 15 Agustus. Setelah pidato kenegaraan Presiden Prabowo, acara ditutup oleh Ibu Puan, Ketua DPR. Terima kasih Pak Presiden, acara ditutup. Selanjutnya dipersilakan untuk menikmati hiburan musik dari paduan suara dan ensemble mahasiswa Unhan. Lagu-lagu daerah. Itu acara udah selesai. Dan memang joget itu ada karena kita menghargai atau mengapresiasi pemusik-pemusik yang ada di situ. Iya. Tapi kalau memang akhirnya dianggap kurang sensitif, gue adalah mungkin orang pertama dan satu-satu DPR yang minta maaf pada saat itu. Tapi yang jadi masalah adalah 2 hari kemudian muncullah video joget yang tadi di DPR, diganti lagunya, soundnya diganti. Lagu dugem oleh orang yang tidak bertanggung jawab, plus dikasih caption. Dikasih tulisan joget-joget merayakan kenaikan gaji 3 juta sehari di atas penderitaan menari dari penderitaan rakyat. Itu yang men-trigger video itu, ada ribuan video yang diproduksi di sosial media di hari itu, di 2 hari kemudian. Ribuan. Serempak di hari itu. Dan itulah orang tertrigger, jadi orang berpikir bahwa joget-joget itu merayakan kenaikan gaji. Padahal pada faktanya, sampai sekarang ini tidak ada kenaikan gaji sama sekali. Diumumin naik gaji, seolah-olah katanya diumumin naik gaji, itu pada joget. Padahal nggak ada. Momen itu bukan itu, momennya yang tadi saya ceritakan. Gue lihat ada beberapa video tuh, tampilan lu beda-beda. Rambutnya ada yang biru. Betul. Itu video yang diproduksi setelahnya. Jadi setelah ada video itu terframing kata-katanya ini dibilang joget kenaikan gaji, muncullah video lama gue yang ada di TikTok gue dari tahun 2020, 2021, 2022. Kan dulu joget TikTok, kita bikin TikTok tuh kan. Iya, lu banyak joget-joget. Termasuk lu joget-joget di depan rumahnya Dennis Karesta. Ada. Nah, itu gue tahu itu. Rambutnya masih biru, ada yang hijau. Ada yang rambutnya masih keriting, gondrong gitu kan. Iya. Nah, itu di-upload kembali oleh orang-orang tadi. Di-upload kembali, tapi ditambahin caption tulisan. Maksudnya seolah-olah video baru gitu? Seolah-olah video baru. Padahal kalau dilihat dari mukanya dan dari jejak digital tuh di TikTok gua ada. Itu nggak gua hapus. Itu video lama, 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Tapi di-upload kembali seolah-olah video baru, dikasih tambahan tulisan gini. Gaji 3 juta mah kecil. Gaji buat beli bensin aja nggak cukup. Ditambahin lagi, gue jadi artis 10 juta per hari. Itu yang bikin orang marah dan orang berpikir itu gue yang upload. Dan orang berpikir itu gue yang ngomong.
Padahal satu patah kata pun setelah joget yang di DPR itu gue tidak ngomong apa-apa. Sepatah kata pun. Termasuk lu ada kayak ngomong di depan DPR ngomong apa ya? Apa? Gue Gue bilang artis. artis, iya gue artis. Itu faktanya ada, tapi itu wawancara di bulan Januari. Bukan di waktu itu. Dan sempat juga ada Broron tuh. Dia nulis di Instagramnya, di-upload di Reels-nya, bahwa Uya joget-joget ini jawabannya. Dia menjawab joget-joget itu dengan gue kan artis. Padahal itu konteks wawancara yang sudah ada di bulan Januari. Rambut gue juga pada satu keriting. Ditampil lagi seolah-olah itu gue menjawab soal joget-joget itu. Padahal itu video lama. Oh. Jadi gue bener-bener Merinding. nol statement setelah itu. Gue nggak ngomong apa-apa. Tapi lu menyadari nggak pada saat hari ke hari itu, ini kayaknya udah ada yang nggak beres nih. Betul. Lu udah menyadari? Kok makin yang gini, gue difitnah atau dibuat berita video hoax tuh sering, tapi nggak pernah semasif ini. Ini benar-benar terstruktur, sistematis dan masif, TSM sekali. Iya. Dan gue sadar kok makin banyak. Tapi karena gue orangnya positive thinking, jadi gue tidak terpikir ini gejolaknya akan sebesar ini dan orang Trigger. tertrigger dan terbawa dan orang percaya itu video-video asli. Tapi faktanya ada beberapa kolega dan teman gue yang notabene dia pekerjaannya dan statusnya bagus ya, jenderal dia. Dia nelfon gue, tapi bagus dia nelfon. Uya, gimana itu? Kamu kok ngomong begitu, ngomong 3 juta tuh kecil. Kamu tuh jangan ngeledek gitu dong. Itu bahaya tuh jadi rame begini. Bang, abang udah belum ngomongnya? Aku bilang, jenderal nih. Udah. Ya, itu video kapan bang? Ya itu kan videonya kamu, joget-joget ada tulisannya. Coba abang lihat. Ya kan rambut saya tuh berapa bulan terakhir kayak apa. Terus dia diem. Nih bang, saya kasih video aslinya, gue kasih linknya. Oke. Ini video 2021. Dia nonton. Itu ada tulisannya. Ya, abang lihat, itu yang upload siapa? Oh, saya bukan. Oke. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Maaf, dia minta maaf. Satu, ini orang-orang yang terkenal ya. Ada lagi pejabat, bekas pejabat, sekarang juga masih di pemerintahan, cuman dia penggiat anti korupsi. Oke. Terkenal lah namanya lah. Dia marah-marah. Kamu marahin lu? Iya marah-marah. Bagus marah-marah kan. Mendingan ngomong langsung daripada ngomong di belakang. Kok lu kurang ajar? Kok lu ngapain? Gue tahu lu orangnya kayak gitu. Oh iya. Tapi kok lu bisa segila itu gitu kan? Abang marah-marah dulu, udah marah-marahnya. Udah. Gue kasih tau fakta, dia bilang, astagfirullahaladzim. Itu sebelum penjarahan tuh. Maaf, saya salah paham. Tapi untung dia telepon. Setelah penjarahan dia juga turut prihatin, minta maaf juga. Tapi mereka itu aja bisa tertrigger. Gimana orang-orang yang mungkin cuma lihat sekilas aja gitu kan. Tapi gue lakuin survei untuk itu. Banyak banget sih yang percaya sih. Banyak yang percaya kan. Sampai sekarang pun masih ada orang yang percaya. Sampai sekarang masih kayak banyak di sosmed masih bilang, makanya jangan menantang rakyat, makanya jangan ngeledekin netizen. Gaji 3 juta kecil ya gitu. Mereka masih percaya itu omongan gue, padahal bukan. Berarti ada orang yang mau framing gitu maksudnya? Bang, ini terstruktur, terorkestrasi, diorkestrasi oleh pihak tertentu yang ingin ada satu kepentingan lah. Gue cuma nggak ngomong di sini. Tapi mungkin kepentingannya bukan spesifik ke arah satu individu, tapi kepada satu institusi. Institusi yang justru korbannya harus adalah personal di dalam institusi itu. Iya. Tapi kita nggak boleh mengaburkan dong bahwa DPR sebenarnya perlu bertanggung jawab untuk keresahan masyarakat. Kita nggak boleh mengaburkan itu. Nggak boleh. Dong. Kita percaya, makanya waktu pada saat itu, waktu mulai masyarakat ada polemik ini, gue memutuskan untuk meminta maaf apabila tindakan saya atau joget saya dianggap tidak atau nir empati atau tidak peka terhadap keadaan masyarakat. Iya. Karena kita tahu masyarakat itu sulit. Tapi faktanya juga yang tidak boleh dipungkiri adalah joget-joget itu bukan joget-joget kenaikan gaji, itu harus fakta itu harus dibuka. Iya. Orang nggak boleh denial karena gini, banyak orang-orang yang juga termakan hoax pada saat itu. Mereka juga denial, nggak mau menyadari bahwa mereka adalah bagian dari orang yang termakan hoax atau mungkin orang bagian yang ngejarah rumah gue juga. Mereka sadar salah, tapi mereka denial untuk gue nggak mau dibilang salah gini. Gue nggak mau minta maaf. Tapi yang minta maaf ke gue ada ribuan orang di DM. Setelah mereka sudah banyak yang bisa menyadari bahwa itu hoax. Tapi mending minta maafnya di DM. Minta maaf. Tapi waktu mereka ngata-ngatainnya terbuka kan. Tapi minta maafnya lah DM. Tapi at least mereka minta maaf sih. Lama lu baru klarifikasi? Iya, telat. Gue hitung hampir 4 hari. Mau 4 hari dari kejadian awal joget-joget tuh telat gitu. Kenapa lu nggak klarifikasi cepat saat itu? Karena gue dari dulu orangnya tidak terbiasa klarifikasi. Kalau gue merasa gue tidak melakukan itu gitu loh. Gue ngerasa, gue orangnya dulu mana pernah klarifikasi. Cuman baru ini aja gue klarifikasi. Dan itu telat. Pas hari di
di hari penjarahan gue baru klarifikasi bahwa itu adalah video-video hoax, video lama. Dalam sehari itu bisa ribuan video yang Keluar. konsepnya sama, kalimatnya, captionnya sama, tapi diposting oleh akun-akun, banyak-banyak akun. Tapi lu nggak kepikiran nggak saat itu? Ini masyarakat bisa percaya loh ini. Nggak Karena kan kepikiran. banyak Nggak gitu. kepikiran. Tapi gini, suatu kebohongan atau suatu kebohongan lah, ini hoax kan kebohongan ya, yang diulang-ulang itu akan jadi satu kebenaran. Itu maksud gue. Orang jadi terdoktrin dipercaya karena itu masif sekali di sosial media. Iya. Kayak gue sampai sekarang gue lagi nulis tesis kan S2 ya. Iya. Sampai tesis gue tuh nanti tentang Hal sosial itu. media ini. Oh. Jadi Adnan Buyung Nasution pernah bilang bahwa setengah kebenaran lebih jahat dari kejahatan itu sendiri. Jadi faktanya joget-joget itu benar ada. Iya. Tapi yang ditampilkan setengah kebenaran. Iya. Bahwa orang itu joget-jogetnya dibilang ternyata buat ini. Iya. Nah itu kan jadi lebih jahat daripada kejahatan itu sendiri. Betul. Jadi lebih parah, lebih Dibumbui lah. ibaratnya. dibumbui ya. Cuma gue jujur ya, Uya, ini gue pendapat gue pribadi ya. Gue nggak suka aja lu joget di situ sih. Iya. Ini gue ya. Gue ngerti dalam keadaan Iya. seperti ini dan yang joget Yang awal ya, yang di DPR Yang di ya. DPR. Gue ngerti konteksnya. fakta itu ada, joget itu memang Gue ada. paham. Kita tidak bisa konteksnya pungkiri. maksudnya make sense lah. Ini acara udah selesai. Betul. Cuman ketika di DPR yang kita sendiri Betul. membayangkan bahwa ini kan ruang terhormat. Iya. Dan joget lu tuh entertaining banget Iya, kan iya, gitu iya. kan. Gue kayak pas ngeliat nyebelin nih Uya nih gitu. Iya bisa jadi. Maaf ya. Iya nggak apa-apa, Maaf nggak apa-apa, gitu. nggak Dan apa-apa. Iya. gue yakin orang juga banyak yang ke-trigger di situ gitu. Iya, apalagi dengan tulisan tambahan joget-joget menandakan kenaikan Oh gaji. iya, ya. dibumbuhi tambah ke-trigger lagi kita. Dan yang joget pada saat itu ada puluhan orang. Iya. Puluhan bahkan mungkin lebih dari itu. Cuman memang yang ditarget pada saat itu ya cuman gue, Mas Eko. Iya sih, itu yang paling gede sih emang. Iya. Yang jogetnya lebih semeleho dari gue banyak loh sebetulnya. Cuma nggak kelihatan ke frame. Kelihatan. Ada. Nah dari kejadian itu sendiri, pada saat lu melihat Iya. arusnya udah mulai nggak beres, ya kan? Katanya lu lari ke luar negeri. Lagi-lagi tidak benar. Demi Allah gue ada di Indonesia. Dan pada saat itu ada video lama gue yang gue nggak tahu dari itu video juga bukan di Indonesia, itu di Jepang. Gue pulang dari Jepang tahun lalu kalau nggak salah itu. Ya itu kayaknya ada orang-orang yang videoin. Kan gue juga itu tenang santai kan lagi nelpon. Bandara. Dari bandara gue nelpon, iya Bu, iya gitu kan. Kan kalau gue dalam keadaan gue misalnya main kabur, gue pakai masker dong. Gak mungkin gue negur-negur orang kan. Gue pasti nunduk kan. Ini enggak. Itu video lama yang dijahit. Lagi-lagi di framing orang, videonya juga banyak, tapi nggak sampai 1000-an itu, cuma ratusan video yang muncul memframing itu. Gue lihat soalnya itu. Iya. Di waktu pada saat habis penjarahan. Iya. Apa sebelum ya? Pokoknya kesannya. Setelah penjarahan. Iya, lu mau kabur ke luar negeri itu. Padahal, gue dari Indonesia dan sehari setelah kejadian penjarahan, gue memutuskan untuk keluar nongol di masyarakat untuk membuktikan gue ada di Indonesia. Pada saat itu gue ketemu Pak Yusuf Hamka, ketemu untuk yang kedua kalinya di Masjid Istiqlal. Gue bikin story. Itu abis itu udah berita gue keluar negeri itu udah hilang karena yang membuat fitnah itu sudah dipatahkan orang gue ada di Jakarta. Gue dibilangnya di Amerika pada saat itu. Iya. Gampang cek aja di imigrasi ada nggak uya-uya ke. Jadi pada saat malam kejadian penjarahan, Iya. lu udah feeling rumah lu akan dijarah tuh belum? Sampai sore hari gue masih berpikir positif. Berpikir positif Tapi apa? pas sampai bahwa tidak akan ada orang sampai masuk begitu. Oke. Di demo iya mungkin. Di demo oke. Tapi pas saat rumah Sahroni sudah dijarah, Dijarah. gue sempat berpikir bisa terjadi ini. Gede nih kemungkinan. Ya, gue pada saat itu dari rumah terus terang. Di rumah yang mana nih? Di rumah yang dijarah. Oh. Pada saat itu sore itu. Karena gue taunya lu Sore tuh itu. ada tempat tinggal di apartemen. Ada. Sore itu gue di situ. Oke. Tapi 2 jam sebelum orang rame, gue udah keluar untuk ngurusin keluarga gue yang lain. Iya. Di rumah itu masih ada papa mamanya Astrid, mertua gue, adiknya Astrid, suami istri, keluarganya, anak-anaknya, ada saudara gue dengan keluarganya, ada karyawan dengan keluarganya, ada catboy dengan keluarganya juga. Itu masih tinggal di situ. Dan mertua gue baru keluar 30-45 menit sebelum orang masuk ke dalam. Malam itu. Malam itu. Ih, seremnya. Dan tidak membawa apa-apa, cuma 4 baju aja. Jadi semua ditinggal surat, semua yang berharga itu nggak berbawa karena nggak kepikiran juga bakal masuk. Cuman keluar biar aman aja gitu kan. Dan sama kan itu kayak kucing juga nggak kebawa, emang semua barang nggak ada yang dibawa. Cuma 4 baju juga cuman karena ada 4 baju bawa aja koper kecil itu. Jadi tidak ada indikasi preparation bahwa kita nyelamatin dulu nih gue kayaknya mau bakal dijarah masuk nih. nggak kepikiran karena gue masih berpikir positif.
yang terjadi sama gue itu banyak video hoaxnya kok. Oh, masa orang percaya gitu Iya, maksudnya? tapi gue masih positif tinggi. Terlalu positif itu nggak baik juga berarti. Iya. Tapi gue belajar dari pengalaman ini sih. Belajar pertama adalah tidak boleh terlalu positive thinking. Kedua, kita harus cepat klarifikasi kalau andai kita difitnah gitu. Walaupun kita ngerasa kita tidak melakukan itu, udah klarifikasi. Jadi perasaan lu pada saat akhirnya rumah Iya. itu masuk orang, itu ada pengamanan nggak saat itu yang lu minta untuk jaga? Karena gue tidak siap-siap, Nggak ada. nggak ada. Berarti Tapi kosong. tapi itu ada Polres Jakarta Timur ada di situ. Berjaga-jaga. Iya, tapi jumlah orangnya tidak sebanding dengan orang yang datang. Masuk nih mereka. Iya, dan warga sekitar gue yang warga sekitar rumah itu ngejaga. Mereka bisa menahan itu sampai 1,5 jam, 2 jam bisa nahan. Oh, ada warga bantu Warga yang sekitar gue ya, yang Oh. benar-benar deket rumah. untuk nggak masuk gitu. Nggak masuk. Tapi nggak kuat lah buat nahan Nggak lah ya. kuat. Daripada Karena mereka napa-napa. Ada warga yang kita lihat mereka didatangi pakai satu mobil gede itu keluar di jalan besar itu dikoordinir buat masuk ke dalam. Dan ada yang motor-motor plat daerah untuk masuk dan itulah orang yang memberikan komando untuk masuk ke dalam. Kan orang gue dari situ kan. Masuk ke dalam, menghancurkan, mendobrak pintu dan nyuruh orang yang lain belakang masuk. Setelah itu mereka pergi, Kayak buka jalan. buka jalan. Dan itu pula yang terjadi di rumah yang lain. Kayak ada korlap. Korlap, dia yang memancing buat masuk, suruh ngambil barang, mereka pergi, orang-orang yang terpancing yang ngambil barang itu. Lu mantau nggak pada saat mereka masuk ke dalam? Gua waktu masih di depan, masih orang mencoba masuk tapi digagalkan gitu oleh warga, gua masih video call. Tapi pas, Pak Surya, bobol masuk ke dalam. Oh ya udah, gue matiin, gue pegangan tangan sama istri gue mau nangis. Gue bilang kita ikhlas. Udah, gue nggak mau lihat lagi. Ikhlas. Jadi lu nggak ada mantau Nggak, sama udah sekali. pas mereka tutup mata. masuk. Oh ya udah, gue udah bayanginnya. Ya udah. Pegang tangan sama istri. Iya ikhlas ya, kita ikhlas. Udah, tutup. Dan justru malah di situlah gue lebih lega. Pas ikhlas itu. Ya di waktu sebelum itu, orang udah mulai datang dikit, masuk nggak masuk. Itu kan kita pertarungan ya. Tapi pas udah masuk, justru gue udah, habis itu gue duduk. Ya Duduk, habis itu udah gue lihat apalah Instagram apa yang lain-lain gitu kan. Karena kan pada saat itu TikTok kalau nggak salah sudah lagi nggak boleh live. live ya, iya. Lu nggak ngecek story gua? Wah nggak kepikiran. Oh. Orang pada saat itu aja, setelah kejadian itu, gue adalah orang yang didatengin bukan cuma satu tempat ya. Iya, lu didatengin apartemen lu Gue juga. dari rumah pergi ke apartemen gue didatengin gitu kan. Tapi nggak jebol katanya apartemen. Nggak jebol karena orang-orang security apartemen gue juga bagus. Iya. Dan orang-orang yang datang ke apartemen itu ada beberapa orang yang provokator di depan. Iya. Itu sudah teridentifikasi katanya sama polisi. Oke. Ya, dan Jadi mereka nggak sempat masuk walaupun Iya. ke dalam lobi dalam tuh nggak sempat. nggak ada. Nggak sempat. Karena gue dengar isu katanya ada yang sempat naik ke lantai berapa gitu. nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Karena itu kan apartemen itu kan milik umum, banyak orang umum ya. Keterlaluan sih kalau sampai mereka mengganggu fasilitas umum untuk apartemen itu. Iya. Saat itu lu melihat masyarakat itu marah sama lu atau ada orang di belakang ini semua yang marah sama lu? Nggak, masyarakat marah sama gua karena emang di framing untuk dibuat marah. Oke. Jadi masyarakat itu emang marah sama gua beneran marah. Tapi karena mereka percaya video-video yang beredar itu video-video asli. Alamat lu tuh di-sharing tau. Oh, iya, Lu tahu ya? tahu. Kesel nggak lu? Mau kesel gimana? Iya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Pada saat itu juga nggak ada yang bisa bantu kita juga. Nggak ada yang bisa bantu. Iya. Iya. Jadi Masuk tuh orang langsung di dalam semuanya. Ih, gue kasihan lihat foto-foto lu tuh. Dijembreng-jembreng gitu. Iya. Lu tau nggak yang gue khawatir apa? Lu di dalam, ketangkep, Hmm. ditelanjangin. Hmm. Lu kepikiran begitu nggak? Enggak, gue tetap positive thinking aja karena gue apa ya, gue masih merasa ini kan video-video joget lama gue itu, Iya, cuma kan ini gimana ya? iya paham Gue gue. masih terlalu positif gitu loh. Tapi bergetar hati lu saat itu ya. Iya, tapi nggak tahu ya. Gue udah banyak melewatin asam garam. Ini mungkin adalah Yang ini cobaan terbesar yang pernah gue alamin ya bagi gue dan keluarga gue. Tapi gue nggak pernah menyesali itu. Dalam arti kata bukan menyesali gue bersenang-senang, enggak. Gue merasa ini emang bagian dari kehidupan yang harus gue jalanin dan Tuhan berikan sama gue. harus lu lewatin lah ibaratnya. Harus gue lewatin. Karena gue ini mendingan kemarin gue difitnah sampai rumah gue dijarah, ya dibanding suatu saat nanti gue kena kasus apa, kasus hukum atau apa, mendingan ini.
gue masih apa ya? Masih bersyukur. Gue tidak melakukan hal-hal yang memang aneh atau melanggar hukum, enggak. Gitu. Cuma kan jumlah yang hilang dari penjarahan cukup besar ya. Sampai sekarang justru kayak kemarin gue ditanya ya sama temen gue, berapa total? Nggak tahu. Karena gue sampai sekarang jujur, gue nggak ngitung dan gue nggak tahu barang-barang gue juga belum gue inventaris yang hilang. Banyak lah. Kalau yang gede-gede, yang aneh-aneh tuh kayak piano, grand piano kan gede ya. Iya. Grand piano tuh bisa hilang, gue sampai sekarang nggak tahu ngangkatnya gimana. Gue juga nggak lihat tuh cara keluarnya gimana tuh. Iya, iya. Yang gue jelas lihat ada mobil-mobil apa tuh? Yang lalamove tuh? Iya. Ada di sekitar tempat gue. Kalau mau dicek polisi pasti bisa. Yang ada di jalan statistik itu, lalamove dari pagi, malam sampai pagi itu siapa aja yang order ke sana gitu. Oh. Cuma kan gue kalau ngelihat dan gue tahu itu katanya berita itu rumah lu hasilkan bukan dari kerjaan lu di DPR tuh. Iya, 2015 itu rumah udah selesai dibangun. Iya, nggak mungkin dong istilahnya iya. gitu. Kalau gue ada di posisi lu kan gue kayak ngelihat kerja keras gue gara-gara masuk ke DPR jadi begini kan gitu. Ada POV begitu dan ya. Lu ada nggak POV begitu? Enggak. Kalau bisa ditanya, wah gara-gara lu jadi DPR enak lu jadi artis dulu. Nggak ada begini-begini gitu masuk DPR baru belum sampai 10 bulan kerja keras lu jadi artis berpuluh-puluh tahun hilang begitu aja. Tapi gue nggak merasa begitu karena gini, ini jujur deh, ini demi Allah ya, gue bukan bohong ya. Mungkin orang memikirnya kayak nggak kenal gue, ini klise nih. Apa sih tujuan Uya Kuya jadi DPR? Benar-benar bukan mau cari duit. Alhamdulillah duit gue dari artis itu udah berkecukupan. Iya. Apa ya? Pendidikan gue juga berhubungan dengan politik. Gue sarjana ilmu politik Universitas Indonesia. Politik itu bukan orang yang nggak punya background apa-apa. Emang orang kan nggak tahu. Oh ya orang nggak pernah tahu. Orang kan gitu. lebih tahu yang lu tonjolin kan tofu, hipnotis, raja gimmick, orang kan nggak tahu. Dan 2021 pas saat gue COVID, gue di rumah sakit itu sudah ya tau lah, lo lihat 2021 gue sampai digosipin meninggal dunia gitu kan. Separah itu gue kena COVID. Saat itulah gue udah mau mendedikasikan diri gue untuk masyarakat pada saat itu. Dan kalau dilihat sebelum gue masuk DPR pun, apa yang gue lakukan adalah untuk kemanusiaan, Dan. Udah dari dulu, sebelum dari DPR gitu kan, kayak nolongin PMI, TKI. Bukan baru muncul tahun ini, udah 5-4 tahun yang lalu. Ya, gue ada mantau itu sih. Dan dari itu sosial media. emang gue pengen hidup gue tuh bermanfaat, ada gunanya buat masyarakat. Gue pengen anak-anak jadi legacy buat hidup gue, buat anak-anak gue, bawa bapak gue tuh sama mamanya tuh ya punya sisi kemanusiaan, membantu orang. Itu emang tekad dalam diri gue. Jadi gue jadi DPR tuh bukan tujuan materi, bukan. Cuman orang capnya DPR pasti begitu aja, begitu aja. Soal itu sih, kita juga nggak bisa nyalain orang ketika dia melihatnya seperti itu gitu. Walaupun tidak semua kan, nggak bisa kita pungkiri ya. Nah sekarang kan pada saat lu ke-trigger untuk masuk ke DPR, apa panggilan jiwa lu sebenarnya? Gini, sebelum jadi DPR pun kalau lihat di podcast, di medsos gue, itu kan gue banyak nolongin orang-orang yang dari kasus-kasus hukum yang orang-orang kecil lah. Tapi itu kan bisa dicap sebagai bentuk pencitraan artis aja kan, bisa dong? Iya bisa juga. Tapi kan kalau lihat kalau gue dulu kalau nolong orang tuh nggak cuman ngontenin, udah cukup berhenti. Tanya deh, seberapa orang yang walaupun tidak 100% selesai ya, yang gue bantu sampai itu kasusnya selesai. Ya nggak 100%. Ada 70% kan juga. Ya, nggak mungkin 100%. Nggak mungkin, negara kita juga masih ada keterbatasan. Ada batasan. Terus kayak gue bantuin pulangin PMI, TKI sampai dari dulu sampai sekarang nggak pernah ada. Jadi DPR pun nggak ada uang pemerintah, nggak ada uang negara, uang pribadi. Pakai uang pribadi? Uang pribadi. Mulangin jenazah, kalau gue nggak pribadi sendiri, yaitu sama Miss Uni, hasil donasinya Miss Uni dan teman-teman. Kurang gue tambahin, tapi sangat sering sekali gue mulangin itu benar-benar pribadi. Dan orang kadang-kadang bilang begini, kita terang aja di DPR, kan pemerintah negara yang bayarin. Mana ada negara bayarin? Gue pribadi, kalau pribadi, uang pribadi, bener. Kalau anggap faktanya begini ya, kalau gue di posisi lu sebagai manusia, gue kecewa lu. Kalau faktanya gue ngelakuin ini tulus buat masyarakat, tapi kok masyarakat beginiin gue. Itu sempat terbersit di pikiran gue. Ada begitu? Lama, ada seminggu. Kenapa ya? Kita udah lakuin ini, tapi justru yang menguatkan gue adalah pas saat seminggu setelah kejadian, kan waktu sebelum kejadian, 3 hari sebelum kejadian sampai 3 hari setelah kejadian itu, semua orang yang belain gue pasti diserang kan. Pasti. Nah, tapi setelah seminggu itu, justru saat orang udah mulai
kan gue pas setelah kejadian itu tetap ngelakuin kan, mulangin jenazah TKW, PMI, mulangin PMI yang sakit, yang disiksa segala macam tetap gue lakukan, walaupun gue non aktif. Dan ada yang misalnya tulis pencitraan, terang aja lo mau bersih-bersih, cuci-cuci ya cuci tangan gitu. Nyapu-nyapu. Nah di saat itulah mulai banyak puluhan ratusan orang yang ngebelain di bawahnya. Dari mana ke mana aja lo ngelihat Uya dari dulu, dia bantuin gue di sini, bantuin. Udah tuh dari beberapa PMI. Iya. Termasuk ada Denis Karesta, gue lihat juga. Sampai dia juga diserang tuh. Diserang, iya. Dan itu gue nggak suruh loh. Dia mau benar-benar inisiatif aja. Itu mungkin karena ada kebaikan yang dilakukan sama dia kan. Adalah satu. Yang tersembunyi. Beberapa tahun yang lalu lah, 2 tahun yang lalu. Lu nyelamatin dia di Amerika waktu itu ya. Nah, lo tahu tuh. Weh, kan saya banyak informan. Cuma kan saya nggak mau keluar dari mulut saya. Lebih bagus kan kita tes kepada narasumber kita langsung gitu. Karena gue di sini bukan sebagai pembela lu, gue kan hanya mewakilkan saja. Iyalah. Karena narasi yang ada di luar gue lempar ke lu mau jawabnya bagaimana itu kembali ke lu sendiri. Termasuk ada narasi bahwa pada saat kejadian itu lu itu trauma. Dan lu diselamatkan oleh Pak Yusuf. Yusuf Hamka. Betul itu. Bapak Alun, ya. Benar sekali. Traumanya trauma apa? Jadi yang paling trauma pas saat di apartemen sih. Orang-orang di bawah teriak-teriak, uyak. Itu kayak... Banyak banget orangnya. Kayak gue lihat itu. Tahun 65 bro, gue bayangin ya bro. Iya. Itu lu trauma apa? Orang teriak-teriak dan segala macem. Dan apa ya, gue tuh nyelamatin kucing-kucing gue di situ ada kan. Ya, ada di rumah kan? Di apartemen juga ada. Gitu. Dan pada saat itu, gue bingung mesti gimana gitu kan. Tapi akhirnya ya, gue udah pasrah aja pada saat itu. Tapi itu yang, apa ya, dengan teriak-teriakan. Karena gue yang pikirin adalah bukan cuma gue doang, tapi penghuni apartemen yang lain terganggu. Betul. Itu kan, mbak-mbak gue juga bingung. Dan pada saat itu, subuh-subuh, akhirnya gue tidak percaya sama siapa-siapa pada saat itu. Dihubungin Pak Yusuf Hamka, Uya kenapa nih, dia baru bangun gitu kan. Saya jemput mau nggak? Saya bilang, udahlah, jemput saya Pak. Pak Yusuf Hamka tuh jemput gue ke bawah, ke basement, nungguin gue sejam di bawah. Gue turun, lewat tangga darurat, dan gue dibawa ke satu tempat, tapi habis itu gue minta, gue nggak mau ganggu Pak Yusuf kan. Gue sempat pergi dulu, di tempat yang bukan tempat dia. Tapi besoknya gue ketemu lagi sama dia di Masjid Istiqlal, dan dia udah lo ikut sama gue aja. Akhirnya gue ditempatkan di satu tempat lah, gue nggak sebatin, di satu tempat. Pak Yusuf sempat dibawa ke masjidnya juga, dan Pak Yusuf tuh selama 7 hari lebih, dia hampir tiap hari nyupirin gue. Nyupir sendiri. Karena dia nggak mau juga orang-orang tahu Uya di mana. Bener-bener nyupir. Pak Yusuf itu nggak pakai supir. Kenapa dia nggak pakai supir ya? Dia nggak mau orang tahu, orang terdekatnya dia nggak mau tahu gue ada di mana gitu. Apa alasan yang lu tangkap dari Pak Yusuf kenapa waktu itu mau bantuin lu? Sedangkan saat itu lu sendiri kan framingnya jelek ya? Iya. Harusnya kan Pak Yusuf harusnya ada di sisi yang ngelihat kayak jangan nanti gue kenapa-napa gitu. Nah justru gue malah salutnya Pak Yusuf Hamka adalah beliau nih orang yang baik, berani mengambil resiko pada saat itu malah justru. Terlalu beresiko. Dia nyetir sendiri masuk ke dalam apartemen gue yang pada saat itu masih ada beberapa orang di luar. Iya. Tapi inilah indahnya perbedaan. Di saat kejadian seperti itu, Pak Yusuf malah bilang gini, ini saya ingat waktu kejadian 98 tuh, di mana saya banyak menyelamatkan orang-orang Tionghoa segala macam. Dan pada saat itu orang-orang Tionghoa pun kata Pak Yusuf banyak diselamatkan oleh orang-orang pribumi. Dan sekarang saatnya saya juga membalas atau mau apa ya? Ya dia menyelamatkan saya gitu walaupun. Iya. Jadi waktu itu banyak orang Tionghoa diselamatin juga sama pribumi betul. Iya. Ini kayak ibaratnya balas jasa istilahnya gitu ya. Iya. Ih, indahnya. Dan seminggu itu gue ditaruh di tempat yang aman. Gus, terharu anjir. Iya. Itu resiko gede. Itu gue nggak tahu. Iya. Biasanya bapak nelfon gue. Sumpah gue nggak tahu itu. Dan dia nggak bilang siapa-siapa karena emang dia ngejaga rahasia itu. Karena kayaknya bapak tahu. Kalau dia bilang pasti ditahan. Karena bapak itu selalu melihat segala sesuatu dari sisi kemanusiaan. Iya. Gitu kan. Cuman gue kaget gila. Gue bilang resikonya gede banget. Manusia sebanyak itu gue bilang. Malah waktu ketemu lagi di Masjid Istiqlal. Kan gue mau naik taksi tuh. Gue naik taksi tuh. Karena supir gue juga biar ngurusin rumah aja. Kata Pak Yusuf udah naik mobil saya lagi aja. Jadi itu kedua kali saya dijemput sama, bukan dijemput ya, naik mobil dia. Dan habis itu kita makan es krim yuk di Ragusa. Tapi kata Pak Yusuf di mobil aja. Saya yang turun katanya gitu. Enggak Pak, saya mau turun. Hah? Jangan, kata Pak Yusuf gitu. Takut kenapa-napa. Nanti kalau lu diapain gimana? Terus istri gue juga bilang gini, kata Asid. Nanti kalau digeprak, dipukul. Justru ini saya pengen tahu. Apa yang ada di sosmed, kemarahan orang tuh
Seperti apa? Seperti sebenarnya? apa. Kalau Jadi gue ngeliat mau ngambil resiko turun. Kalau emang kita turun, kita digeprak, dipukulin orang, ya udah kita berarti emang nggak boleh turun. Iya. Besoknya kita sembunyi aja. Oke. Gue turun, istri gue takut nggak mau turun. Tapi pas gue turun, istri gue ngeliatin dia dalam mobil. Pak Yusuf juga turun, tapi Pak jauh-jauh aja dulu gitu kan. Tapi orang kaget ngeliat gue, karena itu baru 1 hari setelah penjaraan kan. Orang nengok semua gitu. Loh, Uya. Uya. Tapi gue senyum aja. Terus gue pesen es krim, gue duduk, nggak lama orang-orang pada datang. Sabar ya mas, minta foto. Ada TNI juga datang berdua, sabar minta foto. Terus habis itu gue ke sebelah beli asinan, otak-otak. Ada orang-orang banyak juga. Pada nyapa. Dan sebelumnya di Istiqlal pun orang pada minta foto, pada minta sabar ya. Gue sampai di situ, di masjid mungkin wajar ya, karena orang untuk beribadah, nggak mungkin orang mau jahat kan. Ternyata orang berempati. Orang berempati. Dan pas naik mobil lagi tuh kan, Pak Yusuf, Astrid, yang di sosial media beda dengan kenyataan di sini. Cuman mungkin ini cuma di tempat ini doang. Kita coba lagi besok. Besok kita gue sama Astrid pergi makan di mana, di restoran gitu kan. Oh, lu coba lagi? Coba lagi, aman. Sampai berapa hari kemudian gue mulangin jenazah PMI dari Hong Kong ke Jember. Di situ ada ratusan orang. Sampai Miss Uni TKW Hong Kong yang suka pantaran sama gue, itu takut. Nanti gimana di sebentar? Udah. Tapi itu warga, sabar ya mas, gini-gini, kita nggak seperti itu, kita nggak percaya itu bukan video beneran, kayak gitu-gitu. Jadi udah. Selanjutnya udah, setelah itu gue ke Grobogan, itu di Grobogan malah ada ribuan orang waktu gue pulangin jenazah dari Malaysia. Itu udah sampai sekarang, detik ini alhamdulillah gue belum melihat ada orang yang sinis, bahkan cuma ngeledek atau nyinyir, itu nggak ada. Ada sih satu ibu-ibu di bandara yang video-video gini kan. Video-video, tapi maksud videonya mungkin belum tentu juga. Nggak tahu apa. Iya. Tapi ada pertama kali gue ke Jember tuh kan naik pesawat ke Surabaya kan. Gue naik, kata Astrid, pakai masker nggak usah, boleh gitu kan. Duduk, lewatin, kan kita di ekonomi kan belakangan gitu kan. Terus ada ibu-ibu gini bisik-bisik nih. Gue samperin langsung. Iya bu, saya uya-kuyang rumahnya di Jarah kemarin. Terus Astrid langsung jubit gue kan. Terus orangnya bilang, ih Mas Uya sabar ya. Karena kan gue tau yang dibisikin. Pasti kan yang dibisikin adalah, uya-kuya tuh, uya-kuya di Jarah. Gue langsung samperin, iya saya uya-kuya yang rumah di Jarah. Iya maksudnya, sekalian aja gitu. Iya. Daripada nyimpen sendiri ya. Karena gue tahu tuh rasa-rasanya nggak enak. Karena pada saat momen kayak gitu, kalau diliatin orang tuh nggak enak banget gitu. Karena kita kayak bersalah gitu kan. Tapi gue keluar duluan dibanding yang lain. Tapi gue melewati itu justru membiasakan diri sampai orang terbiasa gitu loh. Iya, jadi mau nggak mau ya lu terima aja gitu, jalanin ya. Iya, udah. Besok udah gue mau kemana, mau makan di mall, ya baru keluar aja udah. Terus pada saat gue ada lihat tuh, lu akhirnya orang-orang yang ngambil-ngambil barang di tempat lu kan akhirnya ketangkep tuh. Iya. Termasuk ada nenek-nenek ya. Ada ibu-ibu. Ibu-ibu apa gimana? Nenek udah 50 sampai 60 tahun ya. Ngambil AC. Iya. Lu nanya nggak sama dia sebelum kita pertanyaan lain? Iya. Gimana ibu cara ngambil AC-nya? AC-nya udah di bawah. Oh, AC-nya udah di bawah. Jadi dia nggak ngangkat katanya. Oh, gue mikir dia sebetulnya. Iya, enggak gitu. Dan itu gue merestoratif justice 2 orang, yang satu anak di bawah umur, satu ibu-ibu itu. Tapi ibu-ibu itu kenapa bisa gue restoratif justice? Maksudnya, udahlah nggak usah dilanjutin gitu. Karena ibu-ibu statusnya belum tersangka. Justru pada saat itu dia mau balikin AC, ditangkap oleh warga. Jadi dia udah ambil. Besoknya balikin, dia nyadar Kenapa salah. Dia mau balik? Oh, dia sadar salah. Oke, dibalikin. Ditangkap warga. Ditangkap warga. Polisi nelfon. Udahlah Pak, ini kan belum ada BAP segala macam, bebasin aja. Oh, akhirnya lu bebasin. Iya, tapi kalau yang lain-lain ya nggak bisa, udah jalan. Karena kan gini, kita bicara ikhlas nggak? Ya ikhlas, sangat ikhlas. Mudah-mudahan barang yang diambil itu bermanfaat buat masyarakat. Barangnya gue ikhlas. Tapi proses hukum ini biarlah berjalan. Kalau untuk yang orang-orang udah cukup umur segala macam gitu kan, yang udah dewasa ya, polisi bilang jalanin aja. Supaya ada efek pembelajaran. Iya, hukum yang berlaku. Tapi kalau barangnya gue nggak mengharap untuk kembali kok, kecuali ijazah udah kembali semua. Oh, ijazah sempat hilang. Udah. Apa yang waktu pada saat penjarahan lu kayak, aduh ini hilang lagi. Piala. Oh, piala. Piala penghargaan. Oh iya, lu banyak ya? Banyak. Hilang semua? Ada 13 penghargaan Panasonic Award, cuman yang lainnya ada di apartemen. Ngapain diambil ya? Kan nggak bisa dijual nggak bisa lah. Ya nggak ada nilainya gitu. SCTV Award, Panasonic Award. Karena emas-emas aja kali warnanya. Iya, dipikir itu emas, padahal bukan. Terus habis itu ketahuan dong, Pak. Iya. Emang emas ya? Enggak, bukan sih. Cuma kan banyak masyarakat yang berpikir itu emas. Enggak lah ya. Iya, diambil itu. Diambil, terus foto-foto
album pernikahan. Yang pas masuk Yang pintu album-album. tuh gede banget tuh. Satu ada yang dibalikin. Oh, udah balikin. Tapi yang hancur. dua ada yang dihancurin. Iya, hancur. Iya, itu yang gue paling sedih sih. Foto gue sama anak gue, sama kucing gue 2. Itu ditaruh di pagar, terus dikoyak-koyak tuh. Maksudnya barbar sih. Yes. Salah apa anak-anak gue gitu kan. Iya, kucing-kucing Kucing balik, yang nggak ada kabar 3. hilang belum ketemu. 3 nggak ada kabar sama sekali. Total berapa sih sebenarnya? Yang hilang 23. Yang hilang 23, Iya. yang kembali 20. 20, Iya. yang 3 hilang. Iya, tidak ada sama sekali, tidak ada kabar sama sekali. Sampai kita udah nyari-nyari di pasar Jatinegara, pasar hewan, pasar pramuka, nggak ada juga. Tapi lu sempet di framing tuh, lu tuh nggak Iya. peduli sama kucing-kucing Iya. lu katanya. Lu sedih nggak di Sedih framing lah. seperti itu? Kucing dulu pernah gue kasih ke bukan ke netizen, followers ya. Mm-mm. Jadi kan dulu gue kan ada kucingnya anak kan kebanyakan, siapa yang mau? Gue kasih gratis loh. Tapi ada, biasa kan gue ngasih kucing itu, atau orang adopsi kucing dari gue tuh orang yang bener-bener gue filter. Iya, dia bisa pelihara. Di mana rumah lo? Bukannya gue sombong, kucing gue harus sejahtera di sana. Iya. Cuma pada saat itu ada orang follower gue yang bilang, mau dong untuk ulang tahun anakku, aku pernah punya kucing dulu, tapi kucingnya mati. Terus aku mau ngasih ulang tahun, terus gue lihat kucingnya mana yang dulu, kucingnya oke, bisa lumayan ada, rumah juga Oke lah. oke lah. Tapi pada saat itu dibilang kucingnya ini sakit nih, udah dia nggak bisa melihara. Udah gue ambil balik lagi. Oke. Itu kucing baru 5 hari 6 hari di rumah gue. Dan itu termasuk yang hilang. Dan itulah yang di framing pada saat itu oleh seseorang, kucing Uya ini tidak sehat. Emang tidak sehat, lagi sakit. Jadi kesannya lu tuh nggak ngerawat kucing-kucing. Iya, Lu tapi- cuman memanfaatkan ya, yang gue tangkap Betul. memanfaatkan gitu ya. Betul, dan itu satu kucing itu di framing. Padahal ada kucing-kucing lain yang gemuk-gemuk sehat-sehat tidak di Tidak di framing. framing. Dan pada saat itu sempet anak gue pengen menengok kucing gue aja nggak boleh sama seseorang lah. Menengok nggak boleh. Terus ngirim makanan nggak bisa. Jumlah kucing yang kita tanya berapa kucing kita juga nggak. Tapi kita tetap berterima kasih sama orang itulah. Dia udah menyelamatkan kucing. Positive kita. thinking aja Positif terus aja. gitu. Karena pada saat itu tapi orang-orang jelek aja tentang uyak-uyak gitu kan. Tapi memang saat itu harus kita akuin kondisinya. Ini bukan pembenaran Iya, ya. iya. Ketika membuat lu kelihatan jelek atau menyerang lu atau membuka aib lu atau apapun itu yang mungkin fitnah ataupun benar ataupun apapun. Mereka dapat poin. Dapat poin. Ada nggak salah satu orang yang lu nggak nyangka banget nih, anjir nih orang nih. Bisa-bisanya dia tusuk gue dari belakang dengan cara seperti Oh, ini. kok teman-teman yang gue kenal sih banyak. Orang yang udah pernah gue support. Ada orang yang pernah gue bantu, ya. Pernah gue bantu, bapaknya pernah sakit, nggak dapat rumah sakit. Gue bikin dia bisa masuk rumah sakit, bisa dapat kamar malam itu juga jam 2 pagi. Dia jelek-jelekin gue di grup sebelah. Ah, serius lu, Ci? Terus ada lagi satu orang ibu-ibu yang pernah ada kasus berapa tahun yang lalu sempat datang ke podcast gue, gitu kan. Pada saat itu dia tahu banget gue menelpon beberapa menteri untuk mengurus kasusnya dia di depan dia. Dan pada besoknya dia tiba-tiba memframing gue bahwa ini dulu ya beberapa bulan yang lalu bahwa ke podcast Uya nggak dikasih transport nih. Padahal malamnya waktu dia datang mau minta tolong dibantu untuk mengangkat kasus ini kan minta tolong dibantu kasusnya kan. Bukan lu yang undang. Iya, bukan mau podcast yang apa ya tentang entertainment atau apa. Emang kita niatnya untuk bantu agar pihak-pihak yang terkait. Maksudnya dia minta tolong. Iya, lihatlah gitu ya. Nah, tiba-tiba besoknya pas saat itu aja pas malam itu gue udah nelpon ke salah satu kementerian, gue marah-marah, ini gimana sih ibu ini nggak dapat duit dari pemerintah gini. Udah Bu, udah Mas Uya dia udah dibayar 50 juta. Gue sampai bilang, loh ibu bohong sama saya ya. Katanya udah iya saya lupa cerita bilang gitu. Oke. Itu aja udah gue mulai aneh kan. Tapi akhirnya tetap podcast. Tapi pas besoknya tiba-tiba di framing bahwa Uya-Kuya nggak bilang Uya-Kuya sih podcast. Tapi tidak dikasih uang transport. Padahal malamnya gue tanya, Bapak kerja apa? Suaminya kan. Saya di kantoran IT, oh cukup ya. Ya udah, gue pikir emang tidak perlu transport. Tapi karena sebelumnya kan ada ibu-ibu juga yang anaknya kena kasus pelecehan, orang susah. Di depan mata dia ngelihat gue ngasih uang transport. Iya, maksudnya lu melihat Orangnya. oh, Kan kok gue pikir kalau emang orangnya berkecukupan, ya gue menghina kalau ngasih dia uang kan. Gue pikir begitu. Kalau dia minta pasti gue kasih. Tapi itu akhirnya gue pikir udahlah nggak usah kita tayangkan aja. Nggak usah kita tayangkan daripada makin malah kita di framing kan. Itu udah lama kejadian sebelum jalan jauh. Nah bukan tiba-tiba. Tapi pada saat itu gue memutuskan untuk tetap menelpon
Ya bantuin beberapa diam-diam kementerian. maksudnya. Lu Iya. bantuin diam-diam. Bukan diam-diam, dia tahu. Oh, dia tahu. Sampai kita bikin rapat khusus Kementerian Kesehatan, Menteri PMK, Kementerian Sosial, Direktur BPJS, Direktur rumah sakit itu kita bikin khusus rapat bersama gue untuk membahas kasus dia. Dan dia tahu gue melakukan itu. Sampai dia hapus postingan dia pada saat itu beberapa bulan yang lalu. Oke. Tapi pas gue kemarin habis dijarah orang maki-maki gue, dinaikin lagi tuh postingan. Oh. Ya gue dihujat lagi. Jadi apapun yang memframing gue negatif pada saat itu pasti dapat poin lah. Nah, anak-anak lu akhirnya Iya. juga menjadi tumbal hujatan daripada netizen Iya. ketika berusaha memberikan klarifikasi kan. Benar. Itu bagaimana perasaannya? Cinta itu menulis my story. Dia menulis story tentang diri dia yang bingung pada saat dengar papa mamanya rumahnya dijarah. Dia tidak bisa berhubungan dengan papa mamanya selama 1 hari penuh. Karena baterai kita habis. Kita kan di luar pada situ. Nggak bawa charger. Habis itu dia cerita gimana sedihnya dia, gimana bingung. Tapi teman-teman di Amerika pada orang-orang Indonesia sana pada mendukung, pada datang ke rumah segala macam. Termasuk dia cerita tentang kucing-kucing. Sedikit pada ceritanya. Dia cerita sebenarnya tidak dikurangi, tidak dilebihi. Tidak lebih-lebihkan. Bahwa dia cerita bahwa dia sempat meminta alamat untuk ngasih makan kucing, ngirim makanan tapi tidak dijawab. Sempat mengutus orang-orang kita untuk mau nengok kucingnya atau mengambil kucingnya tapi tidak digubris dan tidak diizinkan. Nah, pada saat itu malah dia dihujat dengan konteks yang berbeda. Dasar kuliah di Amerika tapi penulisan kata-katanya, kosakatanya berantakan. Padahal kan itu namanya cerita ya. Iya. Malah yang dibahas yang lain. Malah dibahas yang lain, termasuk soal karena dia membahas soal kucing itu, yang mungkin mengecewakan pihak sebelah. Kalau pihak sebelah itu kan ada menceritakan hal yang tidak lengkap, yang dikurangi. Kalau Cinta menceritakan hal yang lengkap. Tapi Cinta dapat hujatan, sempat ditawarin untuk gimana kok Cinta take down, yang di situ juga di take down. Aku tanya Cinta mau nggak? Nggak, aku nggak mau take down. Biarin aku dibully, ada ribuan orang yang bully dia. Tapi Cinta bilang yang aku ceritakan adalah kebenaran bukan kebohongan. Gue salut sama anak gue, dia tetap punya prinsip. Bangga lu ya? Sampai sekarang nggak dihapus. Walaupun lo lihat aja, buliannya masih banyak. Matanya kecek-kecek. Bangga ya? Bangga anak-anak gue orang-orang yang kuat. Iya sih. Punya sikap, punya prinsip, punya mental yang kuat. Yang bikin air mata lu menetes pada saat momen itu part yang mana? Almarhum bokap gue. Gue kebayang kalau almarhum bokap gue kan hari ini syuting, 1 tahun bokap gue meninggal. Tadi gue baru dari makam. Oh, baru dari makam. Bokap gue orang yang mendukung gue untuk ada di DPR karena nenek gue, mamanya bokap tuh adalah MPR DPR wanita pertama di Indonesia. Dan pada saat itu dia mendukung dan dia tahu gue emang niatnya jadi DPR untuk masyarakat, bukan untuk cari uang. Gue malah justru ada antara bukan bersyukur atau dibilang bersyukur enggak. Jadi gini, bersyukur pada saat kejadian ini papaku udah meninggal. Gimana kalau saat itu dia ada di sini apa dia ngomong apa ya? Betapa kecewanya dia sakitnya mungkin ngelihat anaknya yang punya visi dan atau prinsip. Jadi DPR tuh punya satu tujuan tapi dibeginiin gitu. Iya. Tapi gue jadi ingat itu. Tadi gue baru di makam tadi pagi gue nangisnya gara-gara itu sih. Lu ngomong apa di makam tadi? Ya maafin aja kalau minta maaf kalau ya terlepas dari ini video hoax atau fitnah tapi tetap ini salah gue lah. Yang mengakibatkan sekeluarga ini kan jadi terkena imbasnya. Bukan cuma anak-anak, pasti keluarga besar gue juga kan ada lah pasti yang malu ya. Iya kan? Pasti keluarga besar gue ada yang, gue yakin keluarga gue pun juga ada yang, uya nih gitu kan. Pasti ada gitu juga. Pasti keluarga gue juga ada yang kemakan video hoax itu ada. Tapi gue percaya kalau keluarga besar gue yang lingkungan kenal gue tau lah gue kayak apa. Yang gue sih ngomongnya di serius banget. Yang gue sedih waktu video call Cinta, bilang gini, papa tapi jangan berhenti berbuat baik ya. Maksudnya jangan kapok. Terus malah papa kalau bisa aku cepet-cepet lulus kuliah, cepet lulus S2, mau kerja, pengen bikin papa bangga dan papa nanti retire aja katanya. Cinta bilang gitu, aku nggak mau papa dikata-katain terus dihujat-hujat biar aku yang kerja, papa retire pensiun. Tapi papa jangan berhenti bantu PMI, TKI ya gitu. Terus gue nangis, dia bilang, ya udah nanti Cinta kerja, papa buat yayasan aja buat bantu TKI, tapi Cinta bantu support dananya. Aku bilang, iya ya pak gitu. Jadi gue malah ngeliat anak-anak gue justru, waktu gue sempet telepon, Cin maaf Cin barang-barang kamu hilang.
Karena anak-anak gue tuh dari SMP udah nggak dapat uang jajan sama sekali demi Allah. Gue tahu kok itu. Sampai SMA, lulus SMA. Mandiri. Pas kuliah, gue kasih lagi uang jajan dan karena mereka kan udah nggak YouTube lagi. Dulu mereka punya penghasilan YouTube gede loh. Iya, lu bikinin kan? Iya, gede YouTube. Cuma pas mereka kuliah, mereka udah nggak buat konten. Jadi gue kasih support lagi uang jajan. Dan pada saat SMP SMA itu, anak-anak gue kalau beli barang tuh, terutama cinta ya, mikir. Bisa sebulan mikirnya, beli nggak ya, beli nggak ya? Beli deh. Kadang-kadang kalau uangnya kurang pakai proposal. Pah mau beli ini, tapi ini kelebihannya ini, kekurangannya ini. Ini kalau yang harga ini lebih mahal tapi begini. Baru gue tambahin. Mereka pakai proposal. Dan gue yang bikin sedih adalah jerih payah mereka ikut hilang gitu. Di rumah itu. Karena uang rumah itu juga sebagian uangnya cinta. Gue ngerasa emosi lu pas lu video call. Iya. Kalau nonton ya? Nonton ya? Apa yang gue nggak tahu. Oh, vlog gue itu ya. Ya, Cuma pura-pura nggak tahu aja. Bapak nggak baru kenal saya. Iya, tayang mesti. Gitu kan. Terus bergetar tuh suaranya. Cinta lihat deh, maaf ya. Iya, iya. Waduh, itu gue Iya, pas iya, lihat, iya. saya gue lihat dah. Gue Iya, bilang, iya, iya. itu lu tahan tuh ya. Gue tahan. Iya sih. Perjalanan panjang seorang Uya Kuya nih. Kita tahu lah, setiap manusia pasti punya kekurangan juga. Iya, ya. iya. Tapi di balik ini semua lu ngerasa apa yang harus lu perbaiki dari diri lu sendiri? Iya. Ini terjadi di usia gue 50 tahun. Di tahun ini gue banyak banget dapat badai. Ya. Dan apa ya? Dari berbagai macam kasus yang tidak sengaja gue lakukan gitu ya. Dan gue pelajarannya adalah mungkin ini pengingat di usia gue yang setengah abad berarti ya. Yeah. Ini untuk gue lebih berhati-hati dalam bertindak bersikap. Sekarang gue ngomong pun hati-hati. Makanya kayak ngomong di podcast ini sebelum kenapa gue baru terima podcast ini pertama kali ini podcast gue terima setelah ratusan orang mungkin minta gue podcast. Dari podcaster terkenal sampai yang nggak terkenal minta podcast. Gue takut omongan gue dipotong digoreng orang. Takut blunder lagi. Tapi traumanya masih ada. Lu ngomong dari tadi, tangan lu gemeteran, Ci. Iya ya. Lu nggak sadar ya? Nggak tahu. Gemeteran tangannya dari tadi. Bisa diedit nggak jadi stabil? Nggak bisa, nggak bisa. Kelihatan traumanya ada, kegelisahannya ada, ketakutannya ada tuh ada dari tadi, dari awal gue perhatiin gitu. Iya, karena gue sempat nanya juga, apa ya? Gue mikir anak-anak gue, Pak malu nggak sih punya papa kayak begini? Enggak, kok nggak malu. Papa nggak salah kok. Cuman dia salah gue kemarin gue ada di joget di tempat yang salah, di waktu yang salah dan di framing yang salah aja. Karena manusia itu kalau tidak ditempah dalam sebuah masalah, sinarnya tidak kelihatan. Bener, ini ada untungnya. Orang yang nggak pernah lihat sosmed gue jadi lihat gue. Orang yang selama ini nggak tahu gue bantu-bantu TKI jadi tahu dan justru sekarang malah jadi tiap hari. Dulu kan puluhan orang, belasan orang tiap hari. Ini ratusan orang tiap hari minta tolong. Tapi karena gue pakai duit pribadi terbatas. Tapi selalu ada hikmat ya di balik segala hal ya. Dari sini lu belajar sesuatu walaupun lu tahu lu tuh nggak salah, tapi lu juga bisa ngelihat hal seperti ini bisa jadi salah. Iya, dan gue tetap minta maaf pada saat itu kok. Iya. Udah minta maaf. Ini gue pertama kali podcast dan podcast gue sendiri di YouTube gue. Gue baru sekali setelah Yaimin. Sampai sekarang gue malah setelah penjara itu gue belum mau nerima podcast lagi, belum mau orang tahu lagi alamat gue, nggak mau orang terima. Jadi kalaupun nanti gue suatu saat punya podcast, gue nggak mau kan di rumah lagi. Takut. Masuk ke dalam karena orang selama ini gue nerima tamu itu setiap sehari bisa satu orang mungkin bisa bawa 15 orang. Yeah. Itu gue terima masuk ke dalam. Sekarang gue jadi bukannya gue nggak mau nerima podcast, gue masih belum bisa nerima orang asing aja untuk tahu alamat gue lagi gitu. Pelan-pelan sih. Satu pertanyaan penutup untuk mengklarifikasi jabatan lu di DPR ya. Katanya kan dinonaktifkan. Nonaktif. Dan saat itu banyak yang lebih kepengen lu tuh dipecat atau lu resign lah istilahnya begitu. Jadi lu mau bawa kemana ini? Gue sampai sekarang udah berapa bulan? 2 bulan dinonaktifkan ya. Itu benar-benar dinonaktifkan. Orang bilang masih terima gaji ya? Enggak. Tidak terima gaji, tidak terima tunjangan apapun. Gue sekarang ikuti aja aturannya. Kalau emang harus ada sidang, gue ikutin sidang. Gue malah lebih senang di sidang. Oh iya, lu bilang lu pengen di sidang kode etik. Kalau sidang kode etik lu lebih senang karena gue bisa membuktikan dan membeberkan fakta-fakta bahwa apa yang dituduhkan gue itu video-video itu hoax semua. Jadi orang tuh bisa tahu gitu ya. Kayak untuk saat ini posisi lu hal sekecil apapun lu pasti akan syukuri aja udah. Iya, tapi apa ya akibatnya sama lu? Lu sukses ini. Mana sukses lu. Masa gue sukses? Lu sebagai podcaster menurut gue udah sangat sukses sekali.
Oh, sangat sukses. Di mana suksesnya gua kagak sukses. Sangat sukses. Lu sukses ya, Denny Sumargo yang sekarang udah sukses banget. Itu mungkin adalah dari buah hasil dari lo dijolimi dulu. Dan gue percaya kata orang adalah apa? Saat kita dijolimi, saat kita difitnah, saat kita ada percobaan besar, itu insya Allah derajat kita akan dinaikkan, kita akan naik kelas, pencuci dosa-dosa kita, pembersih harta-harta kita dan lain sebagainya. Iya. Saya itu aja dan kalau lo bisa lewati dengan baik ya. Iya, jangan habis itu ngaco lagi kan. Iya. Semalam gue nonton konsernya Arafik. Harus joget dong. Konser tribute Arafik. Tiba-tiba joget ya. Itu gua bingung loh. Kan orang pada joget kan. Gue bilang, gue boleh joget nggak sih? Gitu. Setrauma itu ngerti nggak? Itu beneran demi Allah. Lucu banget. Kata Astrid bilang gitu. Ya udah kan ini kan ada musik. Iya. Ya udah akhirnya gue joget aja bilang. Lo joget. Ya gue nggak tahu lah. Rame-rame langsung begitu tuh. Gue kasih tambah tulisan. Tambah tulisan. Pokoknya sekarang setiap kali itu kameramen dimanapun. Oh ya joget, mana dia? tapi akhirnya jadi joget gue masih jadi GKD. Iya. Gerakan kaku dance. jadi kayak ngerti nggak sih? Nggak lepas gitu. Nggak selihai yang waktu kemarin itu loh. Nggak songong iya, gitu jadi ya. mungkin kalau besok ada musik gue mesti mikirin joget apa yang pantas gitu kan. Iya sih. Cukup lah ya. Obrolannya luar biasa. Uya, thank you sudah mampir ke sini ya. Iya, mau belajar joget ya? Enggak. Terima kasih banyak. Tapi satu hal yang netizen sarankan kepada lu kan bisa hipnotis kan? Lu harus hipnotis diri lu sendiri. Oh iya, itu udah gue lakukan kok. Udah. Sugesti ini bukti gue sekarang bisa seikhlas ini ya gue ada di sini tuh sebenarnya udah bagian dari sugesti gue mau masuk di sini. Iya. Ya. Orang nonton apapun nanti komentar orang gue nggak tahu ya udah nggak apa gue yang penting kan gue nothing tulus. Nggak apa-apa ya, yang penting lu jalan dan nanti biar waktu yang membuktikan lagi ya gitu ya. Thank you so much ya Kuya. Thank you. Siap sudah lah. Untuk Kuya yang lebih baik tuh gemeter tangan di sini.